Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bandcast, kembali lagi dan welcome to Islamic Bandcamp Podcast. Nah, pada podcast kali ini merupakan salah satu program kerja dari program studi perbankan syariah Institut Agama Islam Negeri Ternate. Karena podcast ini perdana, tentunya bintang tamu perdana kita pada sore hari ini juga sangat istimewa. Ialah Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Jasmine SAG MM. Selamat sore Pak. Sore. Kabarnya? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Semoga semua juga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, semoga. Kayaknya kita perlu sapa teman-teman kita, sahabat-sahabat perbankan di layar sana. Lambaikan tangan Pak. Hai. Oke, karena ini merupakan podcast Prodi Perbankan Syariah pertama dan perdana kita lakukan, maka saya akan tanya-tanya sedikit nih Pak, selaku Bapak kan Wakil Dekan 1 yang membahas mengenai akademik nih Pak. Nah, berbicara mengenai perbankan nih Pak, apa sih yang Bapak ketahui mengenai dunia perbankan? Ya, pada prinsipnya perbankan itu lembaga keuangan di mana lembaga keuangan tersebut yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dan bahkan di dunia pun peran perbankan sangat menentukan dalam kegiatan ekonomi. Iya. Kalau tadi kan mengenai perbankan secara umum nih. Nah, sedangkan di kampus kita IAIN sendiri memiliki program studi perbankan syariah. Kalau tadi pandangan Bapak mengenai perbankan secara umum, nah pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana sih pandangan Bapak mengenai perbankan syariah? Perbankan syariah sesungguhnya menjadi harapan besar bagi umat Islam khususnya, di mana nilai-nilai Islami itu bisa diterapkan dalam dunia keuangan, lain dipraktekkan dalam dunia perbankan. Hanya saja khususnya menyangkut dengan perbankan syariah, kita di Indonesia mengenal dua sistem perbankan yang biasa disebut dengan dual banking system. Ada perbankan, ada bank konvensional dan ada bank syariah. Di mana memang kita tahu bahwa pertumbuhan perbankan syariah sangat besar. Tetapi dari sisi kepemilikan aset, pertumbuhan aset itu sangat rendah. Kenapa? Karena perbankan syariah pada saat ini sesungguhnya itu bisa menjadi satu lokomotif pertumbuhan ekonomi syariah. Di mana ada salah satu produk di perbankan syariah itu yang namanya produk mudharabah. Di mana mudharabah inilah sesungguhnya yang merupakan ciri berbeda dengan bank konvensional. Kalau mudharabah ini merupakan produk dari perbankan syariah yang membedakan dari bank konvensional. Terus bagaimana tanggapan Bapak mengenai perbankan syariah terhadap perekonomian di masyarakat? Kalau pembiayaan mudharabah ini bisa dilaksanakan secara maksimal atau diimplementasikan secara maksimal, itu sesungguhnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena di satu sisi masyarakat kita ini kan potensi untuk mengembangkan usaha itu kan sangat tinggi, tetapi kebanyakan modalnya itu yang agak mungkin mengalami masalah. Nah, dalam posisi seperti ini bank syariah bisa hadir untuk bisa memberikan modal, di mana kalau tadi saya sebutkan bahwa pembiayaan mudharabah ini merupakan pembeda dengan bank konvensional, di mana mudharabah ini full modalnya itu dari bank, sedangkan manajemen yang pengelolaan usaha itu pada nasabah dalam hal ini mudharabah. Nah, kalau umpamanya pola pembiayaan atau skema pembiayaan di bank syariah itu mudharabahnya lebih tinggi, maka insya Allah pertumbuhan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Kalau berbicara nih Pak mengenai perbankan, khususnya perbankan syariah di kampus kita tercinta ini, nyatanya di prodi kita masih memiliki akreditasi C. Nah,
Bagaimana tanggapan Bapak mengenai abilitas prodi kita perbankan syariah, Pak? Sebetulnya akreditasi suatu program studi yang semua orang berharap itu akreditasinya unggul. Iya. Tetapi kenyataannya di prodi kita saat ini masih TC karena proses akreditasi ini sudah berjalan 5 tahun yang lalu. Di mana pada saat diakreditasi itu ada komponen yang bisa mendongkrak nilai akreditasi itu yaitu komponen alumni. Di mana pada saat itu alumni belum ada. Nah, sehingga nilai yang didapatkan pada saat akreditasi kurang lebih 4-5 nilai itu masih pada peringkat C. Namun seiring berjalannya waktu, alumni kita juga sudah lumayan banyak. Kalau tidak salah, alumni kita sampai pada wisuda kemarin itu sudah kurang lebih hampir 400. Nah, mudah-mudahan yang kurang lebih 400 ini semua sudah bisa berperan di masyarakat. Ya, mudah-mudahan. Sehingga di dalam untuk tesis tandingan itu kita bisa mendapatkan input bahwa alumni kita itu sudah dipakai di masyarakat. Ketika peran alumni di masyarakat itu sudah semakin bagus, nah itu juga bisa salah satu menjadi pendongkrak nilai akreditasi. Kalau tadi untuk mendongkrak akreditasi prodi adalah alumni, terus selanjutnya nih Pak, kreativitas si mahasiswa seperti apa agar dapat menunjang akreditasi selain dari alumni tadi? Program kreatif apa yang dilakukan mahasiswa agar dapat menunjang akreditasi prodi, Pak? Di dalam akreditasi itu ada 3 komponen yang paling berperan untuk meningkatkan akreditasi. Pertama, aktivitas para dosennya. Kemudian yang kedua, aktivitas pada mahasiswanya. Kemudian yang ketiga, dukungan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan proses operasional akademik maupun non akademik di satu lembaga pendidikan, khususnya di prodi. Nah, dalam konteks ini kita ambil peran daripada mahasiswa, di mana mahasiswa harus banyak melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan ilmiah. Dia harus melakukan menulis, misalnya dia menulis tentang terutama yang berkaitan dengan prodinya. Kemudian tulisan tersebut itu dipublish, baik itu di jurnal maupun di koran maupun di media-media yang lain. Nah, sehingga dengan aktivitas akademik yang menunjang akreditasi itu mahasiswa bisa lebih banyak, semakin banyak semakin bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pengembangan bakat dan minat mahasiswa. Dimana kalau ada mahasiswa perbankan yang punya bakat dan minat baik seni maupun olahraga, kemudian dia mengikuti event-event, apalagi sudah sampai pada event nasional, justru itu poin-poin ataupun bagian-bagian yang bisa menunjang akreditasi. Kemudian yang ketiga, bahwa ketika nanti dia sudah menjadi alumni, kalau baiknya itu masa menunggu dia bekerja setelah itu harusnya bisa sampai 6 bulan ke bawah. Artinya sebelum 6 bulan itu dia sudah dapat pekerjaan. Semakin tinggi persentasenya serapan tenaga kerja itu semakin cepat. Nah, itu juga menjadi poin penting di dalam meningkatkan akreditasi suatu program studi. Kalau tadi kita udah bincang-bincang santai bersama Dekan 1, Bapak sendiri, sudah ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Sebelum saya closing nih Pak, kiranya Bapak mau mengajak sahabat-sahabat Bankers, teman-teman di luar sana yang belum mengetahui apa itu perbankan syariah, agar bisa masuk nih bergabung dengan kami prodi perbankan syariah, khususnya di IAIN Ternate, Pak. Oke, teman-teman sahabat Bankers dimanapun Anda berada, saya selaku unsur pimpinan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dalam hal ini saya sebagai wakil dekan 1, saya sangat menganjurkan untuk adik-adik atau teman-teman masuk atau kuliah di IAIN, khususnya mengambil pilihan prodi perbankan syariah. Karena ke depan program kerja kita untuk pengembangan program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu kita harapkan kita akan menumbuhkan kewirausahaan, itu kita utamakan. Karena hampir semua program studi di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
orientasi keperusahaan itu yang harus kita dongkrak supaya ketika menjadi alumni nanti alumni IAIN Ternate khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis tidak kesulitan di dalam mencari lapangan pekerjaan, bahkan dia yang akan menciptakan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu sekali lagi, ayo kuliah di IAIN khususnya di prodi perbankan misalnya. Iya, terima kasih Bapak atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mewawancarai. Sebelum saya closing untuk teman-teman perbankan, jangan lupa like, komen, dan subscribe PBS Official. Bapak juga kiranya harus subscribe YouTube kami. Ya, mungkin sampai di sini bincang-bincang santai saya dengan Dekan 1, Wakil Dekan 1. See you next time. Bye bye.